Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Tentunya kita selalu senantiasa bersyukur, kita senantiasa bersuka cita untuk kehidupan yang sudah Tuhan berikan untuk kita jalani. Seperti pada hari ini, kembali kita bersuka cita bersama kalau kita masih diberi kesempatan untuk beribadah bersekutu bersama di dalam doa keluarga GKI Delima. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Sebagai nyanyian pembuka, kita akan menyanyi dari PKJ 257 ayatnya yang kedua dan yang ketiga, "Janganlah gentar hai kawanan kecil." Janganlah gentar, hai kawanan kecil, gembala memilih tempat kau pergi, getir kepahitan dimaniskannya, pahitnya diminumnya di Golgota. Percayalah, percayalah, tiada yang mustahil. Percayalah, 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 tiada yang mustahil. Percayalah, janganlah gentar, hai kawanan kecil, genggam Tuhan hadir, kau tak terpencil, kau takkan pernah ditinggalkan tetap. Tuhan beserta dalam terang dan gelap. Percayalah, percayalah, tiada yang mustahil. Percayalah, 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 tiada yang mustahil. Percayalah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa bersama. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, terima kasih ya Tuhan atas hari baru, atas kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami untuk kembali kami menikmati berkat kasih penyertaan-Mu di kehidupan kami Tuhan. Kalau pada hari ini kami anak-anak-Mu juga Tuhan kembali bersekutu bersama dalam ibadah doa keluarga pada hari ini. Kami siap Tuhan, kami rindu Tuhan untuk mendengar firman-Mu, untuk belajar Tuhan mengenai perkataan-perkataan-Mu melalui yang firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu pada hari ini. Tuhan juga akan memberkati hamba-Mu agar kiranya setiap perkataan yang keluar dari mulut-Mu hanya untuk menyatakan kebenaran firman-Mu saja Tuhan. Bersabdalah Tuhan karena anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali di dalam doa keluarga Sabtu 27 November 2021. Inspirasi kebaikan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini dengan tema 3 roti dan 3 nasihat. Firman Tuhan di dalam Matius 26 ayat 41 menyatakan, "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Ada satu cerita, seorang karyawan yang sudah bekerja selama 20 tahun di kota. Ia ingin pulang ke kampungnya setelah saatnya pensiun. Maka bertemulah dia dengan atasannya.
Setelah bertemu, atasannya berkata, "Kamu sudah bekerja di sini selama 20 tahun dengan baik. Sekarang saya tanya kepada kamu, mau uang pensiun 20 tahun atau 3 nasihat dari saya?" Setelah berpikir sejenak, atasannya ini adalah orang yang bijak dan berhikmat. Kalau sampai ada pilihan yang tidak masuk akal, pasti ini nasihat yang sangat penting. Lalu akhirnya sang karyawan memilih 3 nasihat dari atasannya. Nasihat pertama yang diberikan oleh atasannya, jangan pernah mau mencari jalan pintas. Tidak ada yang mudah dan gratis di dunia ini. Lakukanlah sesuatu tahap demi tahap dengan mantap dan mandiri. Nasihat kedua, terhadap sesuatu hal yang tidak baik, jangan menaruh rasa ingin tahu yang mendalam. Hal itu bisa merenggut nyawamu. Nasihat ketiga, jangan melakukan keputusan apapun saat sedang emosi. Hal tersebut akan membuat kamu menyesal seumur hidup. Lalu atasannya memberi dia sedikit uang untuk di perjalanan dan 3 buah roti sambil berpesan, "Roti yang paling besar bisa engkau makan dengan keluarga saat sampai di rumah." Besok pagi sekali karyawan ini berpamitan dan mulai melakukan perjalanan pulang ke kampung halamannya. Hingga sampai pada satu persimpangan kampung, dia bertanya kepada seseorang, "Jalan mana yang paling dekat ke kampungku? Jalan kecil lebih dekat atau jalan besar yang lebih aman?" Karena ingin cepat sampai di rumah, lalu dia memilih jalan kecil. Tetapi baru jalan setengah ketemu orang yang berbalik arah. Di jalanan kecil itu banyak perampoknya. Lalu ia pun ingat nasihat atasannya, dan dia berbalik lagi lewat jalan yang besar. Kemudian di dalam perjalanan dia sangat lapar dan dia melahap roti pertama yang diberikan atasannya. Karena sudah larut malam, maka dia pun menginap di suatu losmen. Malam harinya dia mendengar suara seorang wanita menangis. Namun dia ingat nasihat kedua dari atasannya. Terhadap sesuatu yang tidak baik, jangan menaruh rasa ingin tahu yang mendalam. Maka dia pun mengurungkan niatnya keluar dari kamar untuk melihat. Dan karena lapar pada malam hari itu, dia memakan rotinya yang kedua. Besok pagi saat dia bangun, orang kampung heran dan bertanya, "Kok kamu masih hidup? Semalam ada seorang wanita gila menangis memancing tamu keluar lalu membunuhnya. Syukur kamu tidak keluar dari kamar." Setelah sampai di rumah sudah tengah malam hari, sehingga dia pun diam-diam mau memberikan kejutan kepada istrinya. Lalu dia masuk ke kamar. Alangkah terkejutnya dia melihat seorang lelaki tidur dengan istrinya. Emosinya meluap. Lalu dia memanggil parang hendak membunuh lelaki tersebut. Namun dia mengingat nasihat ketiga dari atasannya. Jangan melakukan keputusan apapun saat emosi. Dia lalu mengurungkan niatnya dan dia tidur di luar. Keesokan harinya
istrinya bangun menemukan suaminya tidur di luar. Alangkah senangnya, dan dia memanggil pria yang menemaninya tidur selama suaminya tidak ada di rumah. Xia Xiao Kuang Xing, mari sini, papa kamu sudah pulang. Alangkah terkejutnya, ternyata anak lelaki tersebut adalah anak kandungnya sendiri. Istrinya berkata kepada suaminya, "Saat kamu berangkat, saya sudah hamil. Selama ini dia tidak bisa menghubungi suaminya." Lalu dipeluknya lah anak bujangnya itu dengan haru dan meneteskan air mata. Karena hampir saja dia membunuh anaknya sendiri jika tidak mengingat nasihat atasannya. Sambil bercerita panjang lebar, ia pun ingat roti besar untuk dimakan di rumah. Setelah dibuka, ternyata di dalamnya terselip uang pensiun selama 20 tahun dia bekerja. Hingga akhir cerita ini, keluarga ini hidup dengan bahagia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di balik cerita ini ada pesan bijak yang harus selalu kita ingat. Dalam menghadapi masalah persoalan hidup yang kita hadapi, kita jangan pernah mencari jalan pintas. Untuk sesuatu hal yang tidak baik, jangan menaruh rasa ingin tahu yang mendalam. Jangan kita melakukan keputusan apapun saat kita dalam emosi. Tinggal tenang dan berdoalah kepada Tuhan. Disitulah terletak kekuatan kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kami Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang sungguh baik, Allah Maha Pencipta langit dan bumi, kami bersyukur karena kasih-Mu dan berkat-Mu, kami dapat menikmati kehidupan ini dari hari lepas hari, dan mengisinya dengan berbagai aktivitas yang Tuhan sudah percayakan pada setiap umat-Nya. Bapa kami yang di surga, kami anak-anak-Mu berdoa untuk keadaan cuaca yang tidak menentu saat ini, ya Tuhan. Yang terjadi cuaca ekstrim, banjir bandang, tanah longsor, dan gempa bumi di negeri yang kami cintai ini, ya Tuhan. Kami mohon kiranya kasih setia Tuhan menolong kami, supaya pada hari-hari esok cuaca ekstrim ini boleh dijauhkan dari bangsa kami ini, ya Tuhan. Beri kami hikmat untuk terus waspada dan siaga, dan berjaga-jaga di setiap daerah kami masing-masing, ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa supaya daerah-daerah yang terkena banjir dan mengalami tanah longsor bisa cepat pulih kembali, supaya jalan dan daerah serta rumah mereka, sekolah dan bangunan-bangunan yang terkena bencana segera mendapatkan perbaikan, sehingga keluarga mereka bisa cepat kembali menempati rumah mereka, dan juga sekolah dan bangunan-bangunan lainnya, supaya anak-anak yang terkena bencana bisa cepat kembali bersekolah, dan juga orang tua mereka bisa kembali beraktivitas dan bekerja seperti sedia kala. Tuhan,
Dengarkanlah doa dan permohonan kami ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan memohon pada Tuhan. Amin. Oma, opa, bapak, ibu, saudara-saudara yang terkasih, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah doa keluarga kita pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita terima menjadi berkat, menjadi penguat, dan menjadi pengingat kita untuk menjalani hari-hari kita ke depan. Sebagai lagu penutup, kita akan menyanyikan satu lagu dari PKJ 249, ayatnya yang pertama sampai yang ketiga, Ya Tuhan kuatkan imanku. Ya Tuhan kuatkan imanku, jauhkan dari pencobaan, dan bimbing hamba-Mu selalu setia turut kehendak-Mu. Ya Tuhan, Kaulah pelindungku, bersama-Mu tenang hidupku, si jahat pun takkan berdaya, jikalau Tuhan besertaku. Ya Tuhan, ku yakin kuasa-Mu